Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek akhir teknologi informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah produk. Saya mengambil judul Steel dan Stainless Steel Tank merek ESAS. Dibuat oleh Murodih Mananam. Daftar isi. Ke-1, apa itu steel dan stainless steel tank? Kedua, profil fabrikator. Ketiga, standar produk. Keempat, standar material. Kelima, proses fabrikasi. Keenam, sales dan marketing. Apa itu steel dan stainless steel tank? Steel tank memiliki banyak kegunaan untuk berbagai sektor industri. Tak hanya itu, tangki tersebut banyak dijadikan pilihan karena terkenal akan daya tahannya yang mampu menahan korosi dan suhu ekstrim. Tangki stainless banyak digunakan dalam makanan, minuman, susu, obat-obatan, kosmetik, dan proses manufaktur lainnya yang mengutamakan kebersihan dan kemurnian. Tangki ini juga digunakan di pabrik industri untuk penyimpanan bahan kimia dan gas, di mana diperlukan ketahanan yang kuat dari degradasi bahan kimia. Perawatan tangki internal dan eksternal sangat diperlukan untuk menjaga bahan yang disimpan dalam tangki. Stainless steel merupakan jenis paduan besi yang memiliki kandungan kromium pada tingkat persentase tertentu. Hal ini membuatnya lebih tahan korosi. Berikut saya tampilkan profil fabrikator, yaitu PT Esa Tama Abadi yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 31. Spesialis mild steel and stainless steel tank. Selanjutnya ini adalah produk yang dijual oleh PT Esa Tama Abadi. Spesialis in all kind of tank, such as storage tank, chemical tank, water tank, fuel tank, oil tank, pressure tank, air pressure, blow down tank, hydropower tank, heating tank, heat exchange tank, feed water tank, calorifier tank, dan sebagainya. Bisa dilihat pada tampilan slide. Ini contoh storage tank, produk storage tank, tangki untuk penampungan. Ini contoh untuk pressure tank, tangki tekanan. Tekanan di dalamnya bisa air, hidro, ataupun udara, pneumatik. Umumnya bertekanan itu karena dibutuhkan kekuatan untuk menghasilkan tekanan yang dipakai biasanya untuk mesin-mesin. Heating tank biasanya digunakan untuk pemanas. Bisa pemanas air, pemanas udara, dan sebagainya. Di dalamnya ada biasanya heater, biasanya ada heater di dalamnya. Ini reaktor tank untuk reaksi, tangki-tangki reaksi untuk bahan kimia biasanya. Mixing tank, mixer tank, dan sebagainya. Transportation tank, ini tangki Pertamina untuk mengangkut bahan bakar, minyak, aftur, Pertamax, Pertalite, Pertamina DEK, dan sebagainya. Standar produk tangki. Umumnya yang dipakai adalah API, American Petroleum Industries 650. Ini adalah standar untuk tangki-tangki penampungan minyak. Yang satu, tangki yang menggunakan standar API adalah fuel storage tank. Yang kedua, fuel underground tank, tangki pendam. Ini biasa dipakai untuk bensin. Tangkinya di bawah tanah. Yang ketiga, fuel transportation tank, tangki pengangkutan bahan bakar Pertamina dan perusahaan-perusahaan minyak lainnya.
Standar yang kedua umumnya dipakai adalah ASME Section 8 Divisi 1 untuk bejana tekan. Ini produk-produk yang biasanya menggunakan perhitungan dan desain dan calculation ASME. Nah, kemudian standar yang ketiga adalah AWA, American Water Works Association D100. Produknya yaitu yang biasa menggunakan desain calculation AWA adalah water treatment tank, waste water treatment tank untuk tangki-tangki pengolahan limbah. Untuk standar material tangki, biasanya yang digunakan adalah ASTM, American Society for Testing and Material. ASTM merupakan singkatan dari American Society for Testing and Material, adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk pertama kali pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur ilmuwan Pennsylvania Railroad yang dipimpin oleh kimiawan Charles Benjamin Dudley untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta api. Standar ASTMA pada bahan yang biasa kita gunakan salah satunya adalah ASTMA 106 grade A, grade B, grade C. Ini biasanya standar untuk carbon steel pipe seamless high temperature service. Kemudian standar yang biasa digunakan pada tangki proses fabrikasi adalah JIS, Japan Industrial Standard. Yang ketiga adalah DIN, Dutch Institute for Norman, yaitu standar Eropa. Dan GB, standar Guobio, standar Cina. Itu sekarang lagi naik daun standar Cina ini. Proses fabrikasi. Proses fabrikasi tangki yang pertama adalah cutting proses. Proses pemotongan. Yang kedua adalah machining, proses permesinan, rolling, bending, welding, kemudian adalah welding proses. Yang keempat, proses fabrikasi adalah cleaning dan painting, pembersihan, grinding, sandblasting, kemudian painting pengecetan. Setelah itu proses fabrikasi selanjutnya adalah testing. Umumnya bejana atau tangki yang dibuat dilakukan pengetesan. Pengetesan bermacam-macam, ada tes kebocoran, tes hidrostatik tes, pneumatik tes, dye penetran tes, umum mengikuti standar ketentuan kualitas mutu. Proses selanjutnya adalah delivery proses. Proses pengantaran tangki ke lokasi atau pengguna. Pembahasan selanjutnya adalah sales dan marketing. Penjualan produk tangki, steel and stainless steel ini biasanya dilakukan oleh sales dan marketing. Teknik sales yang dilakukan menyesuaikan dengan teknologi informasi biasanya dilakukan menggunakan e-brosur, electronic brosur. Yang kedua website, yang ketiga tender project, yang keempat yellow page. Mungkin untuk saat ini yellow page sudah nggak begitu terkenal seperti dulu, tapi kalau dulu itu yellow page begitu luar biasa periklanannya. Yang kelima adalah perusahaan rekanan. Kelima, strategi marketing ini semua dijalankan dengan baik untuk mengejar penjualan, sales. Setelah dilakukan sales marketing, biasanya perusahaan tangki juga mendapatkan pemesanan yang sifatnya RO atau repeat order, pemesanan berulang. Biasanya itu pelanggan lama, customer lama, atau proyek yang sama. Jadi misalkan proyek panas bumi, tapi yang handling adalah engine perusahaan EPC yang lain, tapi proyeknya sama. Karena perusahaan setiap proyek itu selalu mencontoh kepada data teknis proyek yang sebelumnya. Walaupun yang handle misalkan sebelumnya Wika, untuk saat ini yang pegang PP gitu. Kemudian toko produk
atau pos penjualan langsung, sifatnya penjualan langsung. Bagaimana biasa kita lihat kalau yang suka belanja ke Glodok itu ada toko-toko. Nah, di situ juga ada stok untuk bejana tekan, tangki, misalkan tabung pemadam. Nah, itu penjualan langsung. Demikian saya sampaikan presentasi saya untuk dapat menyelesaikan tugas proyek akhir teknologi informasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.